Komunitas motor seringkali dianggap negatif oleh masyarakat. Citra ugal-ugalan dan bergaya ala raja jalanan sering dikaitkan dengan para bikers. Namun berbeda dengan komunitas motor satu ini, Bikers Subuhan menjadikan momen subuh sebagai titik kumpul untuk memperkuat ukhuwah dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Bikers Subuhan lahir dari sebuah kegelisahan seseorang yang bernama Bang Sani Rizani. Kegelisahan tersebut bermula ketika pengusaha ini melihat mirisnya masjid yang kerap lengang oleh jamaah di waktu subuh. Berawal Bikers Subuhan terbentuk dan tersebar ke berbagai pelosok negeri. Tidak sekedar berkumpul dan touring motor di saat subuh, berbagai kegiatan sosial seperti renovasi musola, berbagi sembako dan membersihkan masjid menjadi salah satu agenda rutin bagi Bikers Subuhan. Bagaimana kisah inspiratif Bang Sani? Simak selengkapnya dalam Sah, Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah. Kita bersyukur hari ini masih bisa bertemu dengan orang-orang hebat, ngambil hikmah sebanyak-banyaknya dari beliau-beliau. Seperti hari ini tokoh luar biasa yang kalau di luar kan biasanya komunitas sepeda motor itu kadang suka dianggapnya huru-hara, bahkan juga meresahkan. Tapi kalau ini menimbulkan kesan religius. Beda banget sama yang mungkin ya oknum-oknum yang di luar sana. Ini malah memakmurkan masjid, ngajak orang-orang untuk sholat di masjid, bahkan keliling touring ke berbagai masjid di pelosok Nusantara. Penasaran dengan kisahnya? Kita langsung tanya aja ya, langsung kepada beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Ustaz Sani. Cerah. Sani saja. Alhamdulillah. Bikers Subuhan ya, nama komunitas atau udah jadi lembaga yayasan? Enggak juga. Di bawah komunitasnya lagi. Apa berarti? Enggak ada nama. Hanya 4 jam durasi 1 minggu. Masya Allah. Jadi hanya 4 jam, jadi kita nggak bisa disebut ini organisasi. Hanya seperti halnya orang ke masjid saja. Masya Allah. Tapi jadi sebuah gerakan lah ya. Ya. Bikers Subuhan. Ya. Kenapa kenapa dikasih namanya Bikers Subuhan? Karena selalu pas subuh atau gimana? Ya karena kita, kalau orang bilang hebat mengamalkan sholat subuh itu sulit daripada sholat yang lain, nggak juga. Karena kan bikers ini belum tidur subuhnya. Oh, justru sekalian ya? Pilihannya daripada keterusan nggak sholat subuh, sebelum begadangan, habis nongkrong di tongkrongan gitu, sholat dulu aja. Jadi asal mulanya ini awalnya nongkrong biasa sampai malam menjelang pagi, ya. Akhirnya sholat siapa dulu tuh yang mulai ide duluan untuk akhirnya mulai ngadain kesubuhan? Saya dengan beberapa teman-teman, kami yang memulai pertama itu 23 orang. Kami tidak bilang ini adalah founder, tapi kami dipilih Allah untuk menjadi yang pertama. Maka kami sebutnya awalun. Karena kami nggak punya kebiasaan apa-apa, Allah yang punya bisa, maka kami tidak bilang kami pendiri. Kami yang melahirkan, kami bukan bidan, kami bukan pencipta. Dari situlah. Dan dimulainya di yang itu ya, di Bandar Lampung? Iya, 23 Februari 2017, alhamdulillah. Dari 2017. Ahad kemarin kita yang ke-8 tahun sudah. Sudah ke-8. Sudah sewindu, alhamdulillah. Dari awali dengan awalunnya 23 sekarang orang. Sudah berapa orang? Kalau orang tidak, karena ini agama itu, kalau kata Ustadz sih, iman itu bukan lagi naik turun, sudah keluar masuk kan Ustadz. Wah, kadang beriman, kadang enggak gitu. Kadang masuk kanan, keluar kanan, agama itu. Jadi fluktuatif, kalau ngomong daerahnya, aktif tidak aktif itu hampir 250 daerah. Tapi kalau kemarin setelah Silatnas itu kita identifikasi yang berhasil tergabung di Tasik, kemarin silaturahmi nasional tahun lalu itu 180 daerah. Wah, plus Singapura. Satu Singapura. Ada silaturahmi nasionalnya? Ada. Itu rutin setiap tahun? Insya Allah iya, tapi kemarin baru yang pertama kali. Awalnya sih 2019 mau kita bikin, tapi ketembur Covid, ditunda-tunda baru tahun kemarin di Tasik. 2024 ya? Ya, Silatnas yang pertama. Berapa orang tuh datang waktu itu? Kalau dengan gabungan Jawa Baratnya hampir 10.000 ya. 10.000. Wah, tempatnya juga harus nyari yang... Di Masjid Agung Tasik. Di Masjid Agung ya? Wah, besar itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berarti udah pernah nyampe kemana aja nih dari Sani sendiri kalau touringnya? Kalau Sumatera sih tidak Aceh ya, tapi kalau sekitaran Sumatera Selatan dan lain-lain kita udah pernah mendatangi. Tapi kita biasanya menghitungnya kita kasih hashtag itu, kita kasih crash. Kalau kita sudah 403 masjid. 403 masjid ya. Rata-rata sudah di 300-an lah. Milih masjidnya gimana? Ada yang ngajuin mungkin? Ada yang ngajuin, ada yang kita yang bermohon. Karena kan hari ini masjid itu
tidak seperti konsepnya zaman Rasulullah. Betul. Masjid itu ada yang menjadi pemilik kan, seolah-olah owner, Dia yang pewakafnya. kunciin. Iya. Jadi pendeknya kita bermohon, Pak, mau numpang subuhan besok ganggu rame. Kadang-kadang ditolak juga, karena dikira ini aliran baru. Ya Allah. Ya, selain akhirnya ngajakin sholat subuh, itu kegiatannya ada apa lagi, Ustaz? Bersih-bersih masjid. Oh, bersih masjid juga. Jadi kita itu punya kekhawatiran untuk naikin makom, amalan sosialnya itu takut tidak konsisten. Udah kadung dia jadi gimmick, udah terlanjur dia menjadi konten kegiatan, ternyata kita nggak istiqomah. Dan kalau kata Ustadz sih bilang, ke masjid nunduk, mungutin paku, buang ke comberan, insya Allah bisa jadi jalan masuk surga. Betul. Yang penting syaratnya istiqomah. Nah itu yang berat, kita mau bilang mau bagi beras, mau bagi baju. Ya udah yang sepele saja, kita ajak teman-teman masuk masjid dulu. Kita ajak teman-teman untuk gas-gas bareng sebelum azan subuh dulu. Ya 8 tahun ini nggak naik-naik dan kita sepakat Baikur Subuhan itu hanya madrasah ibtidaiyah. Anak-anak SD yang belum punya apa-apa. Dan kalau memang dia mau haus dengan ilmu agama, ya boleh tinggalkan Baikur Subuhan, lu bikin chapter lain untuk ngaji. Iya. Kalau Sama sekali nggak ada harus ngikut terjanji. karena kalau Baikur Subuhannya dinaikin kelas, apa yang terjadi dengan sekolah SD yang begitu orang mau sekolah sudah jadi SMP. Orang nggak sekolah SD lagi. Biarkanlah ini menjadi sebuah bangunan sekolah untuk masuk menjadi pertama kali dia sekolah. Kalau dia mau naik kelas silahkan aja. Masya Allah. Boleh meninggalkan kita enggak apa-apa. Kalau udah mau naik makom boleh. Masya Allah. Berarti rangkaian kegiatannya itu mungkin mulai dari berapa? Dari jam 3 gitu? Jam 3 kita Keliling dulu. checkpoint seperti halnya anak-anak mau gas-gas bareng dulu. Keliling. Karena itulah bagian dari hura-huranya. Terus konvoy Yeah. 20 menit sebelum azan. Azan sudah sampai di masjid, wudhu, sholat, Jamaahan. siraman rohani lah 70 menit dan tidak fikih, tidak hadis, tidak tafsir, tapi kisah-kisah para sahabat. Inspiratif. Ya, jadi yang heroik lah bahwa Sayyidina Umar tuh begini-begini, nanti kita keluar dari masjid tuh gua banget tuh, galak, berantem gitu. Ya itu dulu lah. Yang ringan-ringan kisah-kisah sahabat Rasulullah. Jadi dimulai jam 3-an, terus akhirnya nyampe masjid 20 menit sebelumnya, wudhu, siap, sholat, jamaah, kajian 70 dulu. menit sampai Isra. Begitu Sarapan beres, pagi. Sarapan pagi bareng. Pagi, nanti kita bilang bayan teras. Tambahan nasihat dari Ustadz, tapi udah di teras, tidak lagi dalam masjid, sambil sarapan, sambil ngopi, sambil itu. Masya Allah. Kalau yang mau curhat boleh. Masya Allah, tuh keren banget kegiatannya pemirsa, bermanfaat dan timbul dari kesadarannya ketika iman sudah ada, mau apapun kegiatannya pengen selalu untuk dirinya dan ngajak orang-orang terdekatnya tambah dekat sama Allah. Penasaran dengan hikmah selanjutnya? Jangan kemana-mana. Tetap di Sah, selalu ada hikmah.